Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum memulai weekly online worship kita pada minggu ini, boleh kita semuanya open cam, biar walaupun online, kita masih bisa menatap satu sama lain. Hai Matthew, hai Syamaim, yang lain tapi tunggu. Hai Kimberly, hai Caleb, hai Arania dan Ariela. Oh, hai Afet. Yang lain masih ditunggu, ada Kenneth, Efrata, Venoya, Shine, ada Flying sama Nikto, ada Dorothy. Oke. Terima kasih yang udah open cam. Sebelum kita memulai acara weekly online worship kita, mari kita sama-sama berdoa kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus. Untuk lagu buka, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 218, Nafsu Dunia Lenyap lewat video. Doa buka akan dibawakan oleh Shiny. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa, Tuhan, sekarang weekly online worship, Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan karena pagi hari yang indah ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Shiny atas doa bukanya. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian dari Shine Sumajo melalui video yang akan di-share. I know that my Redeemer lives. What comfort this sweet
my kind twice heavenly friend. He lives and loves me till the end. He lives, and while he lives, I'll sing. He lives, my prophet, priest, and king. He lives and grants me daily bread. He lives, and I shall conquer death. He lives, my mansion to prepare. He lives to bring me safely there. He lives, all glory to his name. He lives, my Savior, still the same. Oh, sweet the joy this sentence gives. I know that my Redeemer lives. He lives, all glory to his name. He lives, my Savior, still the same. Oh, sweet the joy this sentence gives. I know that my Redeemer lives. He lives. He lives. Terima kasih atas lagu pujiannya yang indah dari Shine. Sekarang sebelum kita akan doa kelompok seperti biasa, kita akan mendoakan yang baru saja berulang tahun di akhir-akhir minggu ini. Yang pertama ada Mama dari Naomi, dan yang kedua ada Samuel Sirami, yang baru saja berulang tahun tanggal 25 kemarin. Miss Ridley, boleh langsung mendoakan? Baik, selamat pagi, selamat siang semuanya. Ada yang juga kalian ingin, yang juga ulang tahun tapi mungkin Miss lupa minggu kemarin atau minggu ini selain Samuel. Mana Samuel hari ini ada? Halo Samuel, selamat ulang tahun sekali lagi ya, walaupun sudah lewat. Dan Naomi dan Mikana sudah join? Sepertinya belum ya. Jadi kita akan doakan Mama dari Naomi dan Mikana yang ulang tahun hari ini. Baik, kalau tidak ada lagi yang berulang tahun, kita akan doakan. Oh, ini Samuelnya udah ada. Oke, kita doakan ya. Kita berdoa. Tuhan yang di surga, kami mengucap syukur karena berkat Tuhan, sahabat kami Samuel, dan orang tua dari teman kami, Ibu Dormawati yang berulang tahun pada hari ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati masing-masing mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Tolong Samuel dalam pendidikannya, dalam pergaulan dan pertumbuhannya. Bantu dia untuk menjadi anak yang menjadi berkat di rumah dan dimanapun dia berada. Dan tolong juga Samuel untuk terus hidup dalam rencana Tuhan, mencapai cita-cita yang Tuhan miliki untuk hidupnya di masa depan. Kami mendoakan juga Ibu Dormawati, kiranya dengan pertolongan Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan karuniakan, perlindungan, hikmat, dan kesabaran dalam segala tanggung jawabnya di rumah, dalam pekerjaan, atau dalam pelayanan, dimanapun dia berada, Tuhan akan sertai, peliharakan, dan berkati. Kami juga berdoa supaya walaupun mereka terpisah dari kami saat ini, biarlah kasih Tuhan terus melingkupi kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing, berkati juga apa yang menjadi doa dan harapan mereka. Terima kasih banyak, kami bersyukur karena Tuhan peduli, karena kami percaya Tuhan sudah menjawab doa kami ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Samuel. Oke, terima kasih Miss Ridley. Sekarang kita akan lanjut ke doa kelompok yang melalui breakout room seperti biasa. Miss Ridley boleh ambil alih lagi. Ya, untuk di breakout room,
Miss akan butuh bantuan 2 orang. Jadi minta tolong satu kakak Deirdre, kemudian yang kedua minta tolong Nikto bisa nggak bantu Miss untuk pimpin? Oke, Miss, bisa. Oke, bisa ya. Jadi Miss minta tolong Nikto bisa bantu di room 3, kakak Debbie di room 2, Miss di room 1. Dan seperti biasa, kalian boleh kasih tahu usulan doanya di chat atau dikasih tahu nanti pemimpin di kelompok akan ketikkan. Dan nanti pemimpin boleh memilih 2 atau 1 orang untuk mendoakan usulan doanya. Selamat berdoa, Tuhan memberkati. Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu tema Ceritakanlah Kisah Yesus melalui video. Gak ada suara. Sekarang kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Miss Rida, dan nanti untuk membaca ayat boleh ditunjuk langsung oleh Miss Rida. Selamat siang. Kedengaran suaranya? Boleh kasih tunjuk jempolnya Kedengaran kalau nih. kedengaran? Kedengaran ya? Kedengaran. Oke, terima kasih. Siang ini renungannya tentang apa ya? Ada yang tahu? Oke. Lalang. Oke, tentang lalang. Coba kita minta Miss Ridley untuk tunjukin slide-nya. Oke. Nah, judulnya pagi ini atau siang ini tentang lalang. Lalang yang tumbuh di antara gandum. Diambil dari buku kitab Matius. Kita lihat slide berikutnya. Oke, dalam firman Tuhan buku Matius 13 ayat 24 sampai 25 berbunyi, pada suatu hari Tuhan
Yesus memberikan perumpamaan yang keberapa ini ya? Perumpamaan yang keberapa ini? Ada yang tahu? Ini perumpamaan yang keberapa ini? Yang pertama ya. Oh ya? Dua. Oke. Nah, terima kasih. Nah, di sini Yesus memberitakan tentang perumpamaan lalang yang tumbuh di antara gandum. Yesus mengibaratkan atau mencontohkan tentang kerajaan sorga itu ibarat seorang penabur yang menabur benih yang baik di dalam sawah atau kebunnya atau ladangnya. Mungkin kita yang punya kebun, yang punya ladang, atau yang punya sawah, ada yang punya tanaman padi di sini, atau ada yang pernah lihat seorang petani menabur benih di sawahnya? Nah, kalau kita pernah lihat, sebelum mereka menabur benih, sebelum benih itu ditanam, sebentar ya. Oke, terima kasih sudah menunggu. Nah, seorang petani sebelum dia menabur benih tersebut, dia akan pilih benih-benih terbaik. Dia akan pisahkan dari yang kurang bagus, dari yang bagus, dia akan sisihkan dari yang bagus, ada lagi yang lebih bagus. Nah, benih yang paling bagus, benih yang terbaik, itu akan dijadikan menjadi benih yang dikhususkan untuk ditabur di kebunnya atau di ladangnya. Nah, Yesus juga menceritakan hal kerajaan sorga, bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah, tapi pada waktu malam hari, saat semua orang sudah tidur, wah, ada musuh yang menaburkan benih yang lain, yaitu benih apa? Benih lalang. Waduh, setelah mereka melihat, para pekerja melihat gandum tersebut sudah tumbuh, loh, mereka lihat ada benih yang lain tumbuh. Ada benih yang lain. Wah, kenapa ada benih yang lain? Nah, setelah mereka melihat ada benih yang lain tumbuh, mereka bertanya kepada yang punya kebun. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, datanglah para pekerja atau hamba-hamba yang punya ladang tersebut. Mereka tanya, "Tuan, bukankah Tuan telah memisahkan benih yang bagus, benih yang paling bagus dari antara benih yang bagus, benih yang baik, benih yang terbaik yang Tuan tabur di kebun Tuan ini?"
Lalu, kenapa ada lalang? Dari mana lalang itu datang? Nah, setelah mereka tanyakan kepada yang punya ladang, apa jawaban tuan tersebut? Apa jawaban yang punya ladang tersebut kepada hamba-hambanya? Kita lihat di slide berikutnya. Jawab tuan itu bahwa seorang musuh yang melakukannya. Seorang musuh yang melakukannya. Lalu hamba itu tanya kepada tuannya, boleh kami cabut lalang-lalang itu, tuan? Maukah tuan supaya kami mencabutnya? Apa jawaban tuan tersebut? Jawabannya adalah jangan. Kenapa jangan? Karena saat kalian mencabut lalang tersebut bisa jadi saat sama seperti kalau kita mencabut rumput di tengah atau di antara tanaman-tanaman yang ada di ladang atau di kebun kita, terkadang tanaman yang baik, tanaman yang kita tanam juga ikut tercabut. Itulah yang ditakutkan oleh tuan yang memiliki ladang tersebut. Dia bilang, jangan. Nanti kalau kalian cabut, wah, lalat itu akan membawa gandum juga. Saat kalian cabut lalang tersebut, gandum juga nanti ikut tercabut. Jadi biarkan saja mereka tumbuh bersama-sama. Biarkan mereka tumbuh bersama-sama sampai waktu telah tiba, waktu menuai, waktu panen tiba, baru dah nanti kita akan kumpulkan gandum dan kita akan pisahkan semua lalang dari antara gandum tersebut. Setelah nanti terpisah, barulah lalang yang tumbuh di antara gandum tersebut akan dibakar dan gandum tersebut akan dikumpulkan ke lambung yang punya kebun tersebut. Tuannya katakan, saat waktunya tiba, gandumnya akan dikumpulkan ke lumbungku dan lalang tersebut akan dikumpulkan juga, namun bukan untuk dimasukkan ke lumbung, namun untuk dibakar. Nah, waktu Yesus menjelaskan tentang perumpamaan tersebut, murid-muridnya bingung. Wah, apa ini artinya ya? Mereka berpikir dalam pikiran mereka, apa ini artinya ya? Kenapa Yesus memberikan kerajaan surga tentang lalang yang tumbuh di antara gandum? Apa artinya ya? Nah, saat Yesus sudah selesai berkhotbah di antara orang banyak, saat Yesus meninggalkan tempat dia berkhotbah, saat dia meninggalkan orang banyak tersebut, dia pergi bersama murid-muridnya, dan sementara mereka pergi, murid-muridnya mulai bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apa artinya? Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu, apa artinya? Nah, saat mereka bertanya, Yesus menjawab. Itu diambil dari Matius 13 ayat 37 sampai 39. Apa jawaban Yesus? Yang pertama, Yesus menjelaskan bahwa orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Yang kedua, ladang ialah dunia. Yang ketiga, benih yang baik itu yaitu anak-anak kerajaan. Yang keempat, lalang
yaitu siapa? Anak-anak si jahat. Kemudian yang kelima, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Yang keenam, waktu menuai ialah akhir zaman. Yang terakhir, para penuai itu ialah malaikat. Jadi, anak-anak Kerubio boleh menghafal tentang perumpamaan lalang tersebut yang tertulis dalam buku kitab Injil Matius 13 ayat 37 sampai 39 bahwa penabur, orang yang menabur benih yang baik yaitu anak manusia, ditaburnya di ladang. Ladang itu adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Dan penabur lalang yaitu iblis. Dan waktu menuai, saat dituai itu mengibaratkan tentang akhir zaman. Dan para penuai itu adalah malaikat. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam slide berikutnya kita melihat bahwa sama seperti yang punya kebun tersebut memisahkan gandum dari antara lalang. Lalang yang ditabur oleh iblis tersebut dipisahkan dari gandum yang ditabur oleh tuan yang memiliki ladang tersebut. Sama halnya, Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan semua benih yang baik yang telah tumbuh dengan baik, menghasilkan bulir yang baik, akan dipisahkan dan akan dimasukkan ke dalam lumbung tuannya. Lumbung itu diibaratkan tentang siapa? Saat Yesus menyuruh malaikat-malaikat untuk mengumpulkan semua orang yang bertumbuh di dalam Yesus, dia akan kumpulkan ke dalam kerajaannya. Dan lalang yaitu anak-anak iblis, artinya benih yang ditabur oleh iblis, anak-anak yang tidak ditabur oleh yang punya ladang tersebut, dia akan dipisahkan untuk dibakar, sama seperti lalang yang dibakar karena tidak berguna. Lalang itu tidak berguna, tapi yang berguna itu, yang bisa digunakan untuk kehidupan itu adalah gandum. Jadi, kita boleh lihat di slide selanjutnya di dalam buku Matius pasal 13 ayat 42, firman Tuhan katakan semuanya anak-anak si jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Saya belum pernah ke neraka, cuman waktu cari-cari gambar, ya inilah yang bisa saya pilih untuk sedikit menggambarkan bahwa kejahatan itu sangat mengerikan. Kerinduan Yesus, kerinduan yang punya ladang tersebut, semua yang tumbuh di ladangnya adalah gandum yang bagus yang dia telah pilih dan dia tabur, dia tanam, dia rawat baik-baik. Ternyata ada juga lalang yang tumbuh. Saat yang punya ladang merindukan semua gandum yang baik bertumbuh, namun dia
tidak bisa melarang ada lalang yang tumbuh. Saat lalang ditabur dan lalang itu mau bertumbuh di ladang gandum tersebut, yang sama seperti yang punya ladang tidak melarang, bahkan melarang para hambanya untuk mencabut lalang tersebut. Sama halnya, Yesus rindu semua anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang bertumbuh di dalam Yesus menghasilkan buah yang baik. Namun, siapa sangka di antara anak-anak yang baik tersebut ada juga anak-anak lalang yang ditabur oleh iblis, anak-anak si jahat. Ada di antara anak-anak yang baik tersebut. Jadi, kabar baik untuk kita pada saat ini, dalam Matius 13 ayat 43 firman Tuhan katakan, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Sama seperti gandum yang baik dipisahkan, dikumpulkan untuk dibawa ke lumbung tuannya. Hal yang sama, malaikat Tuhan akan perintahkan mengumpulkan anak-anak yang baik yang bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan untuk dikumpulkan di dalam lumbung Yesus, yaitu dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Bapa mereka. Nah, sekarang kita harus memperhatikan perumpamaan ini. Kata firman Tuhan katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Enggak kedengaran. Oh ya? Enggak kedengaran ya? Udah kedengaran? Kedengaran, Miss. Oh, mungkin sinyalnya agak itu mungkin ya, jadi nggak kedengaran. Sudah kedengaran belum? Sudah, Miss. Oke, jadi coba semua rambutnya dibuka, disisihkan dari telinga, karena firman Tuhan katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, sekarang kita tiba di slide terakhir, yaitu Miss sudah pilih ayat hafalan yang menurut Miss sangat bagus untuk boleh kita hafal, yaitu dari firman Tuhan buku Wahyu pasal 14 ayat 12. Dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Boleh satu orang untuk baca? Saya, Miss. Hafalan? Satu orang baca yang bahasa Indonesia, dan satu orang boleh baca dari yang King James Version. Boleh? Oke, silakan yang bahasa Indonesia dulu. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Oke, terima kasih. Boleh yang bahasa King James-nya? Revelation 14 verse 12. Here is the vengeance of the saints. Here are they that keep the commandment of God and the faith of Jesus. Terima kasih. Jadi, di dalam bahasa Indonesia dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Namun, ada satu kalimat yang sangat bagus. Kalau kita baca dari kitab King James, di sini dikatakan, here is the passion of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Dan yang artinya the faith of Jesus artinya adalah imannya
Yesus artinya untuk boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, bertumbuh menjadi anak-anak Kristus, bertumbuh menjadi gandum yang baik, bertumbuh menjadi anak-anak kerajaan Allah, dibutuhkan iman dan penurutan. Dan di sini ditekankan the faith of Jesus, sama seperti Yesus, imannya Yesus. Dia percaya bahwa akan ada anak-anak yang baik yang bertumbuh di dalam Yesus. Akan ada anak-anak yang dia akan pisahkan, yang dia akan bawa ke dalam kerajaan Bapaknya. Akan ada gandum-gandum yang baik yang akan dikumpulkan ke dalam lumbung tuannya. Biarlah melalui renungan pada pagi hari ini, kita boleh menyadari atau mungkin kita boleh bertanya, apakah saya ini lalang yang tumbuh di antara gandum atau tidak? Namun kerinduan kita adalah gandum yang telah ditabur dan bertumbuh dan kelak akan dikumpulkan ke dalam lumbung tuannya, yaitu ke dalam kerajaan surga. Dalam kesetiaan Tuhan, Ia akan memastikan engkau menikmati buah taburanmu. Berbuatlah hal yang baik dengan pertolongan Tuhan, lakukanlah yang baik, jadilah berkat, jadilah terang, dimanapun kamu berada, dan bertumbuhlah di dalam Kristus, sehingga kita semua akan dikumpulkan dan akan dibawa ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah dari Miss Rida. Semoga kita semua bisa menjadi benih-benih gandum dan bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Sekarang untuk menutup acara weekly online worship kita akan dua tutup yang akan dibawakan oleh Diola. Apakah Caitlin ada? Apakah Ola ada? Nggak ada kayaknya. Oke, kalau gitu langsung ke Miss Rida aja Kak Miss Ridley. Ya, boleh Miss Rida pimpin doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada siang hari ini. Tolong kami untuk boleh selalu bertumbuh di dalam Kristus, dan tolong kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan tolong kami untuk boleh menjadi anak-anak terang dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tolong ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami, biarlah dosa-dosa kami tidak akan menghalangi berkat Tuhan, dan ibadah kami, permohonan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Kami mau serahkan sisa hari ini dalam kegiatan kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam diri kami, bukan kehendak kami. Memberkati sanak keluarga kami, orang tua kami yang kami kasihi, biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bahagian mereka. Terima kasih mendengar dan jawab doa kami, kehendak-Mu yang jadi, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Miss Rida. Dan dengan begitu, weekly online worship kita pada hari ini sudah selesai. Apakah ada pengumuman dari Miss Ridley?